pandemi COVID-19 masih terjadi di negara kita. Terkhusus juga terjadi di Padukuhan Bungsing, Kalurahan, Kuosari, Kapanewon, Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pandemi di Padukuhan Bungsing ini, kali ini kami akan berbincang dengan Bapak Dukuh, Bapak Ikhwan selaku Dukuh dari Padukuhan Bungsing. Kemudian ada Bapak Sumadi. Singkat waktu nih, kali ini kami terlebih dahulu akan berbincang dengan Bapak Ikhwan selaku Dukuh dari Padukuhan Bungsing. Bapak Ikhwan nih, bagaimana Padukuhan Bungsing itu seperti apa, dan kemudian dampak dari adanya pandemi COVID-19 di Padukuhan Bungsing ini seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih waktu yang ditanyakan pada kami untuk Mbak dan Mas dari KKN. Pertama mungkin kaitan dengan wilayah, bahwa wilayah kami ada 96 hektar dan ada 4 RT. Dan itu mungkin kaitan dengan wilayah dan keadaan kaitan dengan warga kami ada sekitar 267 kakak terbagi dari 4 RT, tapi tidak sama RT 1 sama RT yang lain. Yang selanjutnya mungkin kaitannya dengan jumlah jiwa sekitar 900 berapa, 900 lebih sedikit, itu yang untuk warga dari mulai 01 sampai yang paling tua, dari ada yang mungkin ada yang hampir 80 lebih. Selanjutnya mungkin untuk warga kami yang banyak adalah buruh. Buruh ada buruh tani, ada buruh pabrik, dan ada pedagang, tapi yang cuman PNS, cuman sekitar berapa bisa dihitung dengan jari saja, mulai dari PNS, mulai dari polisi maupun tentara, tidak banyak, semuanya cuma buruh. Dan kaitannya dengan COVID-19, untuk wilayah kami walaupun yang kena COVID di warga kami tidak seberapa, tapi yang diterima warga masyarakat kami dampak dari COVID itu adalah dirasakan sampai warga masyarakat paling bawah. Karena apa? Bahwa yang namanya ada kegiatan tidak bisa kegiatan, mungkin yang biasa kerja di pabrik dikurangi, mungkin yang kerja di biasanya kalau kami ada yang buruh di bawah, misalnya opo derep, opo nyangkul, mungkin adanya COVID ini mungkin juga terbatas. Jadi kaitannya dengan adanya COVID, untuk warga kami tetap merasa dianggap beratlah seperti itu. Karena apa? Bahwa mungkin kalau mengingat dengan warga kami yang semuanya cuman yang banyak buruh harian dan sebagainya, itu terdampak sekali dengan adanya konflik. Tapi untungnya walaupun tidak yang kena cuma berapa orang, karena apa? Bahwa untuk warga kami dengan jumlah kakak yang tidak seberapa dan luas wilayah, luas sekali, jadi anggaplah itu adalah sudah antara satu dengan yang lain sudah dijaga jarak. Itu asli jaga jarak, bukan ada aturan dari PPKM, tidak, tapi rumahnya sudah dari dulunya jaga jarak. Memang dari satu kakak yang lain jauh. Itu aja mungkin kaitannya dengan adanya wilayah kami di Dusun Bungsing, kaitannya dengan dampak konflik yang saya lakukan seperti itu. Dan mungkin nantinya bisa disambung dengan teman-teman dari ketua satgas, dari pengurus satgas, dari gender atau perwakilan dari perempuan, nantinya monggo disambung yang mungkin kaitannya dengan adanya konflik, apalagi untuk penanganan yang lebih cepat, monggo nantinya
mungkin yang sebagian masih ada yang isoman ya monggo nanti monggo dari dari pengurus Satgas dan Perwakilan Perempuan monggo manggil titip monggo pada masyarakat kami seperti slogan yang ada di warga kami atau di Satgas sudah punya slogan bahwa corona istilah masyarakat sehat corona minggat dari dulu seperti itu. Masyarakat sehat corona minggat. Corona minggat seperti itu. Apa itu artinya, Pak? Ya intinya masyarakat sehat tidak kenal corona minggat itu lunga seperti itulah seperti itu. Jadi tidak ada di dusun kami walaupun tidak punya semangat seperti itu dilalai ya ora ketang ringan tapi ada yang tetap kena. Padahal ini wis duwe slogan masyarakat sehat corona minggat nih kenyataan ya masih ada yang kena walaupun tidak separah dusun-dusun yang lain. Itu aja, makasih. Nanti bisa dikomunikasi dengan teman-teman atau dari perwakilan yang lain. Matur nuwun. Ya, begitu. Berarti nih teman-teman Paduan Bungsing mempunyai slogan unik nih. Masyarakat sehat, coronanya pergi. Nah, untuk mengatasi agar coronanya pergi nih, Paduan Bungsing juga memiliki satgas yang diketuai oleh Bapak Sumadi. Kali ini kita langsung saja Pak berbincang dengan Pak Sumadi. Bagaimana tanggapan Pak Sumadi sebagai satgas pandemi COVID-19 ini, penanganannya bagaimana? Boleh diceritakan terlebih dahulu? Ya, terima kasih atas waktunya kepada saya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk hal yang diundangkan kepada kami untuk ikut sosialisasi masalah untuk penanganan COVID yang kami lakukan selaku Ketua Satgas di Paduan Bungsing ini. Yang pertama-tama kami menyatukan masyarakat terlebih dahulu untuk mengadakan sosialisasi. Terus yang selanjutnya kami tekad bersatu bersama memerangi COVID yang ada di Indonesia ini, khususnya untuk warga kami di warga Paduan Bungsing. Dan setelah itu seperti tadi yang diceritakan Bapak kami bahwa kita ada slogan corona masyarakat sehat, corona minggat, dan nanti masyarakat kita berusaha untuk sehat, menjaga kesehatan, menghindari atau menjalankan aturan-aturan pemerintah yang sudah lewat edaran. Kita mentaati semua peraturannya. Dan kenyataan sampai sekarang, alhamdulillah untuk warga kami hampir 95% semuanya sehat. Terus untuk penanganan selanjutnya yang kami lakukan untuk pertolongan pertama, waktu itu kita mengadakan penyemprotan massal secara rutinitas 2 minggu sekali. Hampir berjalan selama 6 bulan. Dan sampai sekarang masih ada juga pelaksanaan. Namun sekarang yang kita jangkau ke tempat fasilitas umum. Contoh kayak di sekolah, tempat beribadah. Karena untuk warga kami yang menjadi tolak ukur untuk benar-benar COVID itu biar supaya tidak merambah ke warga kami, yang pertama kami bersatu, yang kedua punya tekad yang sama, dan ada istilahnya untuk corona itu pemikiran dari kami ini, kalau cuman berusaha secara lahir kita kurang puas, jadi kita juga mengadakan secara batinnya yang terutama doa. Semua doa-doa yang kita laksanakan. Jadi untuk kegiatan seperti doa itu pasti kita lakukan bersama, namun memakai aturan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi sampai sekarang untuk kegiatan di kami melaksanakan tapi dengan terbatas dan dengan protokol kesehatan yang mungkin cuman itu dulu yang perlu kami sampaikan. Dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kegiatan di Paduan Bungsing ini masih tetap dilaksanakan, namun
tetap mengurangi mobilitas masyarakat, dan tentunya ketika melakukan kegiatan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian dari Pak Ponidi, misalnya warganya ada yang terpapar COVID-19 dan harus menjalankan isolasi mandiri. Upaya yang dilakukan dari Satgas Penanganan COVID ini seperti apa saja? Ya, terima kasih atas waktunya. Kami menanti dari Bapak Ketua tadi, kami selaku petugas Satgas COVID-19 Bungsing, apabila salah satu warga kami yang terjangkit COVID, yang pertama dilakukan adalah untuk semua keluarga itu isolasi mandiri, itu yang jelas. Jangan sampai nanti ada kegiatan yang di luar di rumah. Terus dari warga kami, semua warga Paduan Bungsing itu mengadakan istilahnya urunan sekadar saefanya untuk membantu bagi penderita yang terjangkit COVID tadi. Nanti lewat Bapak RT itu urunan ini bisa dulu untuk membantu kebutuhan sehari-hari warga kami yang terkena COVID tersebut. Dan selanjutnya untuk pencegahan, kami dari warga Paduan Bungsing, walaupun kegiatan tetap dilaksanakan, tetap yang sebagian yang menimbulkan kerumunan tetap dilarang sementara untuk pas ada PPKM itu, karena kalau ada pembatasan yang menimbulkan kerumunan nanti juga akan kita tahu lagi. Itu artinya semua warga masyarakat sudah punya tekad untuk semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan tetap sementara tidak dijalankan. Kalau tadi kami sudah berbincang dengan Pak Dukuh bagaimana kondisi Padukuhan Bungsing seperti apa, dan juga kita juga sudah berbincang dengan Satgas Penanganan COVID-19 di Padukuhan Bungsing. Kali ini kami akan berbincang dengan Mbak Mariam selaku kader dan juga perwakilan perempuan di Padukuhan Bungsing seperti itu. Kemudian Mbak Mariam, yang pertama akan kami tanyakan nih, kalau dampaknya sendiri yang dirasakan terkait dengan adanya pandemi COVID-19 ini seperti apa di kalangan perempuan seperti ini? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selaku wakil dari perempuan di sini saat ini mungkin dampak COVID sekarang ini untuk kami, yaitu apalagi ibu PKK di dusun kami, yaitu banyak kegiatan seperti PKK dusun, PKK desa Wisma, PKK RT, dan itu semua off. Tapi untuk PKK desa Wisma kami mengadakannya sekarang di siang hari, dan itu pun tidak lama, hanya arisan dan langsung pulang. Kalau sebelum pandemi mungkin kami ada kegiatan arisan, terus tahlil seperti itu. Tapi selama ada pandemi sekarang ini, kami hanya melakukan arisan langsung pulang seperti itu. Dan juga tidak boleh berkerumun. Itu dalam kegiatan pertemuan PKK di dusun kami. Untuk kegiatan yang lain, seperti kebetulan saya kader, di sini juga penimbangan balita dan lansia, di sini juga off. Emang kalau yang dusun lain ada yang terus berjalan kegiatan tersebut karena di sana tidak ada kasus positif. Kemarin kami akan mengadakan penimbangan balita, tapi ternyata ada yang positif dan kami pun langsung cancel seperti itu untuk kegiatan bersama. Untuk bidang pendidikan di PAUD, yaitu kami juga off, kita laksanakan dengan daring maupun luring, yaitu online maupun mengambil tugas di sekolahan itu. Dan kebetulan di dusun kami banyak perempuan yang menjadi buruh pabrik, ya buruh pabrik, dan itu pun juga terkena dampak pandemi. Ada yang di PHK,
ada juga yang dikurangi Jamnya, jamnya dikurangi seperti Pengurangan itu jam ya, seperti itu. pengurangan jam dan pengurangan hari seperti itu, karena di dusun kami banyak perempuan yang buruh pabrik seperti itu Mbak, pabrik kayak Amia Oh, seperti iya, itu ya. Untuk kegiatan yang lain ya cuman itu PKK itu kita kurangi kegiatannya cuman bersama aja ya. Jadi adanya pandemi tetap mempengaruhi begitu ya kegiatan di Padukuhan Pusing, terutama di kalangan perempuan juga terpengaruh seperti itu. Kalau keikutsertaan perempuan tentang penanganan pandemi ini seperti apa, Bu Mariam? Untuk kepesertaan kami dalam penanganan COVID-19 yang isoman di dusun kami, selaku PKK kami dari Satgas COVID di Dusun Gusing, yaitu kami ditugaskan untuk harus sama yang isolasi mandiri, kita membelanjakan kebutuhan pokok seperti dari obat-obatan, terus kebutuhan yang lain seperti vitamin, terus sembako, buah, seperti itu kami yang membelanjakan karena dapat mandat dari Satgas COVID di Dusun Gusing kami, itu yang mengelola ibu-ibu PKK di Dusun Gusing seperti itu. Langsung kita setelah belanja kita serahkan kepada yang isolasi ya, kepada yang isoman di Dusun Gusing seperti itu. Jadi tadi dananya berasal dari urunan Warga, warga, gitu ya. ya, terus ada bendahara di Satgas Dusun Gusing, terus dari bendahara Satgas Dusun Gusing diserahkan kepada ibu PKK, nanti ibu PKK yang membelanjakan dan menyerahkan kepada yang isolasi mandiri seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mariam. Jadi tadi nih keikutsertaan perempuan dalam penanganan pandemi ternyata juga sangat berperan penting seperti itu, sehingga nantinya diharapkan pandemi COVID-19 di Padukuhan Pusing ini 0 kasus seperti itu, dan juga kita juga tetap berharap pandemi COVID-19 di negara kita khususnya akan segera berakhir, dan juga berharap lagi nih pandemi COVID-19 segera hilang dari muka bumi. Jadi demikian perbincangan kami dengan Pak Iwan selaku Dukuh Padukuhan Pusing, dan juga ada Pak Sumadi dan juga Pak Ponidi selaku Satgas Penanganan COVID-19 Padukuhan Pusing, dan juga ada Mbak Mariam dari Keterwakilan Perempuan Padukuhan Pusing. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan kita tetap berharap COVID-19 segera sirna di muka bumi. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.